Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arol Andriansyah dari kelas 03 TPLP 036 dengan kode NIM 231011401483. Pada video ini saya akan menjelaskan sebuah program circular queue yang dimana pada kasus program ini saya membuat sebuah antrian. Dengan ketentuan, ketika antrian sudah mencapai nilai maksimum yaitu nilainya 6, maka antrian akan mengulang kembali ke nilai minimumnya, yaitu dimulai dari antrian 1. Nah, sebelumnya pada program ini program dikendalikan penuh oleh yang namanya admin. Jadi nilai antrian tidak bisa di-generate secara random. Baik, langsung saja masuk ke penjelasan kodenya. Seperti biasa, kita akan mendefinisikan sebuah header, yaitu include IOStream, untuk menggunakan fungsi input dan output. Kemudian define size 6, yang dimana kita mendefinisikan sebuah size sebagai nilai 6. Lalu using namespace std, kemudian kita juga mendefinisikan sebuah kelas circular queue untuk mengimplementasikan queue-nya. Nah, pada kelas circular queue ini, kita mendefinisikan sebuah kelas private dan kelas public. Pada kelas private berisikan sebuah array items dengan jumlah elemennya itu 6, seperti yang telah kita definisikan pada define size 6, dengan tipe datanya integer. Lalu kemudian kita mendefinisikan sebuah variable front, yang dimana pada variable front ini kita akan melacak elemen terdepan atau antrian terdepannya. Kemudian kita membuat variable rear untuk melacak antrian terakhir. Nah, pada kelas public kita membuat atau mendefinisikan sebuah circular queue yang merupakan constructor. Nah, pada constructor circular queue ini terdapat front yang diinisialisasi nilainya sebagai min 1 untuk menandakan queue kosong. Lalu pada rear kita juga menginisialisasi nilainya yaitu min 1. Selanjutnya kita membuat sebuah fungsi untuk memeriksa apakah queue penuh dengan ketentuan nama fungsinya yaitu is full. Nah, dalam fungsi ini kita membuat sebuah program pengkondisian ketika front sama dengan 0 dan rear sama dengan size min kurang 1 atau front sama dengan rear plus 1. Maka akan mengembalikan sebuah return true, yang dimana jika kondisi pada if ini terpenuhi, maka queue penuh. Namun jika tidak, queue tidak penuh atau queue masih kosong atau kosong. Lalu kemudian kita mendefinisikan sebuah fungsi untuk memeriksa apakah queue kosong, yang dimana pada fungsi ini terdapat blok pengkondisian if, yang dimana ketika front sama dengan min 1, maka akan mengembalikan nilai return true. Atau jika front sama dengan min 1, maka itu queue kosong. Atau jika tidak, queue tidak kosong atau penuh. Lalu kemudian kita mendefinisikan sebuah fungsi enqueue yang berfungsi untuk menambahkan elemen ke queue. Cek kondisi penuh. Jika kondisi penuh atau antrian penuh, maka akan tampil antrian penuh, yang dimana pada blok pengkondisian if ini is full diambil dari sebuah fungsi untuk memeriksa apakah queue itu penuh. Namun jika antrian tidak penuh, maka set front menjadi min 1 atau front sama dengan 0, yang adalah jika queue awalnya kosong, set frontnya ke 0. Ini menandakan bahwa front ini sudah terisi oleh elemen. Lalu rear sama dengan rear ditambah 1 modulus size, yaitu menghitung posisi rear secara sirkular. Kemudian items rear sama dengan elemen adalah untuk menyimpan elemen ke dalam queue. Maka tampilkan pesan cout berikut. Kemudian kita juga mendefinisikan sebuah fungsi queue, yang dimana berfungsi untuk menghapus elemen dari queue. Pertama, kita mendefinisikan atau membuat sebuah variabel elemen bertipe data integer. Nah, dalam fungsi queue ini kita menulis blok pengkondisian. Jika is empty atau
fungsi queue-nya kosong, maka tampilkan pesan antrian kosong. Kemudian return -1. Jika antrian tidak kosong, elemen sama dengan items front, yaitu mengambil elemen dari posisi depan atau front. Dan jika front sama dengan rear adalah jika hanya ada satu elemen, maka kosongkan queue, yaitu front menjadi -1 dan rear menjadi -1. Jika tidak, front sama dengan front ditambah 1 modulus size, yaitu mengupdate posisi front secara sirkular. Kemudian tampilkan pesan berikut, dan juga tampilkan elemen yang dihapus. Kemudian kita mendefinisikan sebuah fungsi display, yaitu untuk menampilkan elemen-elemen dalam queue. Kita membuat sebuah variabel i bertipe data integer dan menuliskan sebuah blok pengkondisian. Pada if, kita mengecek apakah antrian kosong. Jika iya, tampilkan antrian kosong. Namun jika tidak, tampilkan daftar antrian. Dan pada else ini, kita menulis sebuah blok pengulangan, yang dimana i sama dengan front dan i tidak sama dengan rear. I sama dengan i ditambah 1 modulus size. Maka tampilkan items ke i untuk menampilkan elemen queue secara sirkular, dan cout item ke i untuk menampilkan elemen rear. Kemudian fungsi terakhir yaitu fungsi clear, di mana pada fungsi ini berfungsi sebagai untuk mengosongkan queue atau antrian. Kemudian pada inMain kita membuat objek circular queue. Lalu kita membuat variabel pilih dan elemen dengan bertipe data integer. Pada blok pengulangan do while, kita membuat sebuah output untuk menampilkan beberapa menu. Yang pertama yaitu ada ambil antrian, yang kedua ada panggil antrian, yang ketiga ada cek antrian, dan keempat kosongan antrian, kemudian yang terakhir exit atau keluar dari program. Nah, pada output berikut ini, masukkan pilihan menu, admin akan memasukkan pilihan menu, entah itu nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian, pada blok switch ini, jika admin memasukkan pilihan nomor 1, maka admin diminta untuk memilih pilihan nomor antrian dari 1 sampai 6. Jika sudah, maka antrian yang dimasukkan oleh admin akan di-input atau dimasukkan ke dalam enqueue elemen. Kemudian jika admin memilih menu nomor 2 atau dequeue, maka admin akan memanggil antrian, dan antrian yang dipanggil akan hilang dari urutan antrian. Lalu jika admin memilih nomor 3 yaitu display, maka yang terjadi yaitu antrian-antrian yang belum terpanggil akan terlihat. Lalu yang keempat clear, yaitu antrian akan dikosongkan semua. Dan yang kelima yaitu untuk keluar dari program. Mungkin itu saja penjelasan dari kode program circular queue mengenai kasus antrian. Selanjutnya kita akan membahas output dari programnya. Kita akan masuk ke dalam penggunaan program. Nah, untuk alur program ini, kita harus mengambil antrian terlebih dahulu. Kita masukkan pilihan nomor 1, lalu pilih nomor antrian dari 1 sampai 6. Kita ambil antrian nomor 1, lalu masukkan menu nomor 1 lagi untuk mengambil antrian. Kemudian kita masukkan antrian nomor 2, kita masukkan sekali lagi antrian, dan kita ambil antrian nomor 3. Nah, kemudian admin harus mengecek antrian sebelum antrian itu dipanggil. Kita masukkan menu nomor 3 untuk mengecek antrian. Nah, di sini pada daftar antrian terdapat antrian nomor 1, 2, 3. Setelah admin mengecek daftar antrian, kemudian admin bisa langsung memanggil antrian. Kemudian kita panggil antrian, masukkan pilihan nomor 2. Nah, di sini otomatis antrian nomor 1 dipanggil. Dan ketika kita mengecek antrian, maka
dari daftar antrian nomor 1 telah hilang. Kemudian, jika kita ingin mengosongkan antrian, kita masukkan menu nomor 4. Di sini telah tercetak antrian telah dikosongkan. Kemudian, jika kita mengecek antrian lagi, maka di sini tampil antrian kosong. Dan kita keluar dari program. Anda keluar dari program antrian. Itu adalah penjelasan mengenai output dari program Circular Queue antrian. Saya Muhammad Arlan Diriansyah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.